Halo guys, memasuki tahun 2021 ini kayaknya cukup banyak barang atau kamera yang bakal hadir di Indonesia ini. Dan kali ini gue mau ngebahas beberapa rumor soal kamera-kamera yang bakal hadir di Indonesia di tahun 2021 ini tentunya ya. Yang namanya rumor udah pasti bisa salah dan juga bisa benar. Jadi cukup disimak aja. Oke, seperti biasa sebelum mulai lebih lanjut, gue mau nyaranin ke kalian bahwa kalian harus ya mulai sekarang ini subscribe channel ini, channel kamera paling kece, dan jangan lupa aktifin tombol loncengnya biar nggak ketinggalan berita-berita seputar kamera tentunya ya. Oke, info yang gue dapet sih dari beberapa brand mereka itu lebih fokus mengeluarkan di sektor full frame dibanding yang APS-C-nya, karena emang di zaman sekarang atau di setahun belakangan itu yang full frame compact itu lebih diminati atau lebih ditingkatkan gitu ya penjualannya daripada yang APS-C. Ya apalagi ditambah embel-embel kayak kamera full frame compact, kamera full frame terjangkau ya kan, jadi bikin semakin meningkat gitu penjualannya. Jadi orang tuh semakin tertarik untuk membeli kamera full frame. Jadi pandangan orang tentang kamera full frame itu nggak melulu soal profesional dan juga harganya yang mahal ya. Tapi walaupun begitu kalian tenang aja buat yang nunggu kamera-kamera entry level. Ya tentunya ada beberapa brand lah yang mengeluarkan kamera entry level, tapi emang nggak semuanya ya mengeluarkan. Ya kalian pokoknya lihat aja di video ini, nanti bakal tahu apa aja kamera yang bakal atau rumornya yang bakal dikeluarin di tahun 2021 ini. Oke, gue udah gak sabar pengen mulai, tapi kayaknya gue bakal mulai dari yang paling rendah dulu ya, atau yang rumornya itu nggak terlalu kuat gitu, atau masih bisa diperdebatkan lah kehadirannya. Jadi produsen drone terbesar di dunia yaitu DJI kabarnya bakal mengeluarkan drone versi terbarunya, tapi di sini mereka nggak mengeluarkan drone biasa, yaitu melainkan dari sektor FPV atau drone first person view. Jadi ini adalah drone FPV pertama dari DJI yang dikeluarkan ya. Karena sebelumnya kan DJI juga udah ngeluarin perangkat untuk drone FPV-nya, dan sekarang ini kayaknya drone-nya yang bakal muncul. Karena ya emang belakangan ini drone FPV itu juga sangat diminati ya di kalangan traveler, khususnya buat video-video sinematik traveling. Ya drone FPV ini juga nggak sembarangan orang bisa nerbangin gitu, termasuk gue belum bisa nerbangin drone FPV. Jadi ya buat kalian pecinta FPV aja sih yang bakal merasakan kayaknya ya, atau mungkin kalian yang penasaran dengan drone FPV ya boleh ditunggu drone dari DJI ini. Nah, drone ini tentunya udah kompatibel dengan DJI Googles, dan untuk info seputar fitur dan speknya gue masih belum dapat lebih lengkap lagi, jadi ya cuman beberapa aja ya. Di antaranya itu udah bisa merekam 4K tentunya, mungkin 60 fps atau 30 fps paling rendah ya di 4K-nya. Dan juga katanya kecepatannya itu bisa sampai 93 meter per jam, dan itu untuk ukuran drone FPV ya menurut gue udah cukup cepet gitu. Dan untuk pemegang rekornya sendiri untuk kecepatan drone itu udah pecah di tahun 2017, entah itu drone apa ya gue nggak tahu. Tapi kecepatannya itu sih gue pernah baca itu sekitar 180 meter per jam gitu. Itu kayaknya drone ini deh, Korea Utara ya, yang buat ngebom tuh cepet banget anjir, 180 km. Oke, karena udah nanggung ngomongin drone, jadi yang kedua ini gue juga bakal ngasih tahu info seputar drone lagi, yaitu bedanya kali ini dari produknya si Sony. Jadi Sony ini bukan soal ngeluarin kamera lagi kayaknya ya, bakal ngeluarin drone lagi. Dan rumor-rumornya atau video teasernya sih gue ngelihat udah cukup lumayan banyak ya di kanal YouTube. Bahkan ada juga yang hands on atau reviewnya kalau nggak salah gue lihat di kanal YouTube. Dan Sony sebelumnya pada bulan November 2020 lalu sebenarnya udah ngumumin bakal ngeluarin drone Airpeak ini. Drone Airpeak tersebut didasarkan atas 3R, yaitu real time, reality, dan remote. Sony Airpeak sendiri belum dikonfirmasi sebagai merek konsumen, jadi belum bisa diproduksi massal kayaknya. Tapi harapan gue sih semoga Sony Airpeak drone ini bisa mengeimbangin seenggaknya ya dengan rival drone-nya, yaitu dari DJI khususnya
Jadi pilihan drone kita tuh lebih banyak, khususnya buat yang di Indonesia ini. Ya gue yang taunya sih yang profesional cuman DJI doang ya, yang cukup populer di Indonesia. Kalau ya drone-drone China sih emang cukup banyak lah. Dan kali ini gue lanjut ke posisi ketiga atau rumor yang ketiga. Ini bukan dari drone lagi tapi udah dari kamera, dan ini adalah brand dari Nikon. Nah, Nikon sendiri bakal mengeluarkan dua versi sepertinya ya. Kemungkinan sih bakal mengeluarkan dua versi. Yang pertama itu dari kelas entry level dan juga dari kelas profesional. Oke, gue mulai dari yang profesional dulu ya. Di sini ada Nikon Z8 yang sepertinya bakal diluncurkan sebagai pengganti dari Nikon Z7. Dan Z7 sendiri sebenarnya udah ada yang versi 2-nya ya. Jadi ya kemungkinan yang versi Z8 ini bakal ada versi keduanya atau ketiganya lagi mungkin. Dan kayak yang tadi gue bilang bahwa di kamera sektor full frame ini bakal hampir semua brand ya meluncurkan seri full frame-nya gitu. Hampir nggak semuanya tapi kebanyakan di sektor full frame ngeluarinnya. Nah, untuk Nikon Z8 sendiri hadir sebagai titik tertinggi dari varian Nikon Z. Jadi dia nih tipe kamera tertinggi mirrorless-nya Nikon. Dengan kemungkinan beberapa spek yang gue dapet itu ada sensornya yang kemungkinan dikasih yang berkekuatan 60 megapiksel, terus dengan mode burstnya 14 fps dengan menggunakan rana mekanis, dan juga ada mode pixel shifting dengan bidikannya itu datanya 240 megapiksel, yang dimana dari sekian spesifikasi yang udah gue dapet ini ya menandakan bahwa Nikon Z8 ini wajib banget kalian pertimbangin ya, jadi jangan main-main. Nah, untuk rival dari kamera Nikon Z8 sendiri menurut gue itu ada di Canon R5 dan juga di Sony A7R Mark IV, yang dimana untuk spesifikasinya antara ketiganya ini masih bisa dibilang hampir-hampir mirip lah. Tapi emang buat yang Canon R5 dan Sony A7R Mark IV ini udah lebih dulu dikeluarin. Jadi ya sepertinya sih akhir tahun ini juga bakal ada yang dikeluarkan dari Canon dan juga Sony untuk memberikan perlawanan terhadap Nikon Z8. Sepertinya seperti itu. Sepertinya begitu. Dan juga ada yang bilang bahwa Nikon itu nggak ngeluarin cuma varian yang Z8 aja, tapi langsung ke Z9 kayak misalnya kemarin itu yang Z6 dengan Z7 sekaligus ya. Jadi biar dia gapnya nggak ketinggalan banget gitu dengan brand lain. Kemungkinan sih seperti itu, tapi kita lihat aja nanti ya. Nah, ini buat sektor yang entry levelnya Nikon juga ngeluarin yang Z30. Jadi ini sepertinya di bawah dari Z50. Ya kemungkinan harganya sih nggak terlalu beda jauh lah sama yang Z50 ya. Dan ini menurut gue bakal jadi kamera yang paling ditunggu ya, karena untuk varian APS-C untuk brand lain ini nggak banyak ngeluarin. Jadi perlawanannya ini nggak terlalu banyak ya. Jadi pilihannya ini nggak terlalu banyak di sektor APS-C. Nah, kemungkinan asumsi gua Nikon Z30 ini bakal hadir dengan sensor sekitar mungkin 24 megapiksel ya, karena dia ada di entry level dan juga APS-C. Terus untuk perekamannya kemungkinan ada di 4K dengan 30 fps atau mungkin 60 fps. Kalau di 4K nya 30 fps, yang pastinya di Full HD nya ini udah 60 fps atau 120 fps mungkin ya, kalau 4K nya udah 60 fps. Oke, selanjutnya ada Panasonic yang sepertinya bakal mengeluarkan penerus dari Lumix GH5, yaitu apalagi kalau bukan Lumix GH6. Nah, menarik nih karena waktu yang dibutuhkan ini cukup lumayan lama ya, dari GH5 ke GH6, dan mereka sendiri menyadari ya bahwa mereka itu emang cukup terlambat buat update atau upgrade ke versi yang GH6 ini. Ya gua harap sih perubahannya ini cukup signifikan ya, karena gapnya itu udah cukup lama ya, jadi mereka bisa mempertimbangkan beberapa hal dengan matang. Nah, untuk kemungkinan pengumumannya sendiri ya kalau nggak awal Februari atau Maret menurut gua ya. Jadi karena ini kan udah gapnya ini terlalu lama nih, cukup jauh ya tahunnya ya, kemungkinan diluncurkannya atau diumumkan ini awal tahun. Dan gua harap juga bisa hadir dalam beberapa bulan ke depan ya di Indonesia, karena ya pecinta Lumix juga cukup merindukan ya penerus dari GH5 ini. Nah, buat bocoran speknya sendiri gue cuma dapat sedikit aja. Mungkin dalam mode perekaman videonya dia bisa 4K 60 fps. Kemungkinan juga bisa 6K di 30 fps dengan menggunakan anamorphic frame. Karena menurut gue untuk kualitas video di 8K sendiri masih cukup berat ya.
untuk diterapkan pada Lumix GH6 sendiri. Jadi ya menurut gua di 6K lah paling tinggi nih kayaknya. Nah, selain Nikon yang ngeluarin 2 kamera tadi, Fujifilm juga kabarnya bakal ngeluarin 2 varian kamera. Dan tipenya pun atau versinya pun sama ya, di sektor profesional dan juga di entry level. Oke, kita mulai dari yang sektor entry level dulu. Ini ada seri XE4, penerus dari XE3. Seri XE ini udah cukup lama ya dikeluarkan, kalau nggak salah itu tahun 2012. Dan untuk seri XE ini tentunya masih menawarkan desain retro khas Fujifilm. Dan setahu gue sih seri XE ini harganya itu lebih terjangkau ya dibanding yang seri XT. Jadi kalian bisa ya kira-kira lah harganya berapa gitu. Nah, salah satu perubahan kemungkinan yang bakal terjadi di kamera ini atau di seri XE4 ini itu ada di area layarnya, yang kemungkinan bisa di flip ke samping ataupun ke atas ya. Karena di seri XE3 sendiri di versi sebelumnya ini layarnya masih still alias nggak bisa di flip ya. Jadi ya kali ngeluarin tahun 2021 ya kan layarnya masih still kan nggak mungkin kayaknya ya. Tapi semoga aja sih bener gitu. Nah, kemungkinan juga kamera ini dilengkapin sama sensor 26 megapiksel yang sama seperti di Fujifilm X-T30. Nah, untuk yang sektor profesional sendiri ada penerus dari GFX 100 yaitu Fujifilm GFX 100S. Nah, kamera ini muncul di daftar FCC barengan sama Fujifilm X-E4 tadi. Jadi kemungkinan besar bakal hadir dalam waktu dekat. Entah itu ya kemungkinan di luar dulu ya, nggak mungkin langsung di Indonesia. Ya kemungkinan menurut gua hadir di Indonesia itu sekitar akhir tahun ya. Nah, bedanya GFX 100S ini dari versi sebelumnya itu ada di cengkraman baterainya yang dihilangkan. Jadi dia ini memberikan kesan dinamis di bodinya, atau ya lebih enak aja gitu mungkin dipegangnya ya. Dan katanya handlingnya ini lebih mirip GFX 50S. Dan untuk sensornya sendiri gua rasa di 102 megapiksel. Nah, soal harganya yang tinggi nggak perlu diraguin lagi dari Fujifilm GFX 100S ini. Jadi udah pasti harganya cukup tinggi, dan buat kalian ya kemungkinan nggak semua bisa ngerasain ya kelas profesional aja sebenarnya, karena emang pasarnya di situ kan. Tapi ide atau gagasan yang ada pada kamera GFX 100S ini tentang medium format itu lebih apa ya, yang bisa lebih mudah digunakan, sepertinya bakal menarik perhatian dari fotografer landscape ataupun fotografer arsitektur ya. Jadi mereka kemungkinan nggak mikirin harganya demi mendapatkan pelayanan terbaik dari Fujifilm GFX 100S ini. Dan untuk lensanya sendiri udah ada sekitar 11 varian lensa GFX, dan kabarnya bakal didukung lagi sama lensa GF 80mm yang f1.7. Jadi cukup ditunggu sih ini lensanya. Nah, selanjutnya sekarang dari kamera Sony nih. Mungkin sebagian dari kalian, ayo siapa yang nungguin? Pasti cukup banyak ya menurut gua kalau di Indonesia pecinta Sony nih. Tapi sepertinya Sony nggak akan mengeluarkan di sektor yang APS-C atau yang entry level. Karena rumornya gua dengernya tuh dia bakal mengeluarkan yang full frame dua-duanya. Yang satu itu ada yang full frame untuk entry level dan yang satu lagi untuk full frame profesional. Nah, untuk yang full frame entry level dulu, kabarnya Sony bakal mengeluarkan A7 Mark IV. Nah, ini yang bakal gue tunggu-tunggu juga ya, karena seri A7 sendiri adalah kamera full frame Sony yang harganya bisa dibilang terjangkau, dan gak terasa sekarang udah yang Mark IV-nya aja. Nah, kemungkinan Sony A7 Mark IV ini bakal ditandemin sama kualitas video 4K dengan 60 fps, yang dimana ini adalah peningkatan 4K dari versi sebelumnya. Nah, keguncangan juga menurut gua bukan masalah besar, karena di Sony A7 Mark IV ini sepertinya bakal ditandemin juga dengan hadirnya 5 axis stabilizer. Ini sih udah pasti ya menurut gua. Dan kemungkinan sensornya sendiri bakal pakai yang 30 megapiksel atau 32 megapiksel. Dan untuk harganya sendiri gua harap sih nggak lebih dari 35 juta ya. Dan gue juga optimis bakal diumumin awal tahun ini. Jadi kita tunggu aja ya pastinya itu kapan. Nah, untuk Sony A9 Mark III ini kemungkinan sih dia ini paling cepet diumumin ya daripada kamera-kamera baru lainnya di tahun 2021 ini. Dan kamera ini tentunya hadir bukan sebagai penerus atau pelengkap doang ya dari versi A9. Karena ya fitur-fitur yang diberikan sepertinya cukup lumayan mendobrak gitu ya.
rumornya kamera ini bakal punya mode perekaman video dengan resolusi 8K 30 fps dan juga penggunaan sensor besar yaitu 50 megapiksel. Dan gua rasa harganya ini cukup lumayan ya. Kemungkinan sih ada di kisaran $5.000 atau sekitar kalau dirupiahin itu 70 jutaan ya. Dan ini dia rumor kamera yang terakhir, ini dari tentunya dari lini Canon ya. Yang terakhir ada Canon R7 yang bakal hadir sebagai penerus dari Canon R6 tentunya ya. Nah, rumornya kamera ini punya fitur atau perekaman video itu 4K 30 fps. Yang kita tahu bahwa Canon R5 dan R6 sendiri itu masih terbilang baru ya hadir di Indonesia. Dan kemungkinan kamera Canon R7 ini juga keluarnya itu ya kalau nggak pertengahan tahun ya akhir tahun ini gitu. Tapi ya tetap aja wajib ditungguin gitu kehadirannya ya. Canon sendiri udah emang 2 tahun terakhir ini gencar banget untuk menggenjot pasar full frame khususnya di seri R-nya. Kabarnya sih kamera ini udah dipegang oleh beberapa fotografer buat diuji coba dan kata mereka itu rasanya itu mirip-mirip atau hampir identik ya sama Canon R6. Nah, kalau dilihat di sini sih kayaknya Canon lebih memaksimalkan kinerja mode burstnya gitu dan menawarkan fotografi olahraga yang lebih wajar ya harganya. Nah, untuk Canon EOS R6 sendiri mode burstnya itu udah 12 fps untuk mekanis dan juga 20 fps di elektronik. Jadi ya kemungkinan untuk Canon EOS R7 ya di atasnya itu. Nah, untuk mode perekamannya sendiri gua rasa ya cukup di 4K 60 fps, tapi untuk nantinya pas kamera ini dikeluarkan ya ukuran resolusi segitu ya udah umum gitu ditemukan di beberapa kamera setaranya atau di bawahnya mungkin ya. Oke guys, mungkin segitu dulu bocoran atau rumor atau apalah ya namanya tentang kamera-kamera yang bakal hadir di Indonesia pada tahun 2021 ini. Jadi siap-siap lah ya merogoh kocek atau nabung dari sekarang mungkin buat membeli kamera impian kalian yang mungkin ada di daftar tadi gitu yang kalian tunggu-tunggu. Jadi coba tulis di kolom komentar mana kamera yang paling kalian tunggu ya. Atau mungkin kalian punya rumor lain yang nggak gue sebutin ya, coba aja tulis di kolom komentar.